Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfidanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa para pemuda dapat berbagi privasi mereka secara terbuka ke media sosial. Yang pertama itu, media sosial telah memperkenalkan dimensi baru pada orang-orang masa kini, merebut ruang pribadi dan ekspresi para remaja. Dengan media sosial, mereka yang terhubung ke koneksi internet, mereka dapat juga terhubung ke satu dengan yang lainnya, berkomunikasi tanpa batas, bercanda riang, gitu, saling bertukar privasi mereka dan lain-lain. Nah, media sosial sebagai bukti bahwa era privasi sudah berakhir. Nah, pertempuran orang tua dan remaja tentang privasi telah berlangsung selama beberapa dekade. Orang tua mengeluh ketika remaja putra-putri mereka menuntut privasinya untuk tetap berada di dalam kamar, padahal orang tua mereka menyuruh untuk keluar dari kamar mereka. Orang tua hanya bisa menahan diri dan mendengarkan percakapan lewat telepon mereka dari luar kamar. Orang tua sangat khawatir membiarkan mereka bersosialisasi dengan temannya tanpa didampinginya. Nah, dan juga pada hal yang sama, orang tua menyatakan frustasi ketika remaja mereka mengenakan pakaian yang tidak pas atau pakaian yang minim gitu, dan tersebar luas di media sosial seolah privasi tubuh mereka sudah tidak ada harganya lagi. Nah, orang tua tidak lagi sekedar mengoceh tentang apa yang dipakai anak-anak sekarang, anak-anak di luar rumah gitu, tetapi apa yang mereka memotret diri mereka mengenakan di kamar tidur mereka untuk mengirim secara online. Nah, interaksi yang sebelumnya tidak terlihat orang-orang dewasa tiba-tiba menjadi jejak yang buruk, sehingga mendorong orang tua untuk khawatir tentang percakapan yang dianggap tidak pantas atau ketika remaja yang berbagi informasinya ke media sosial. Nah, akhir privasi ini seperti yang kita tahu, keterlibatan remaja dengan media sosial menyoroti interaksi yang kompleks antara privasi dan publisitas di internet, dunia jaringan, di tempat kita semua hidup sekarang. Nah, menurut Agung Hakim Louis Brandeis menggambarkan privasi sebagai hak untuk dibiarkan sendiri. Sementara sarjana hukum menurut Rich Gavison menggambarkan privasi sebagai tindakan yakin dari akses orang lain kepada Anda melalui informasi, perhatian, dan kedekatan fisik. Nah, mengambil taktik strikulis, sarjana hukum Alan Westin berpendapat bahwa privasi adalah klaim individu, kelompok, atau lembaga untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, untuk apa, sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain. Ini definisi yang berbeda tetapi terkait menyoroti kontrol atas akses dan visibilitas. Nah, meskipun kegagalan untuk mencapai konsensus tentang definisi mungkin membuat frustasi bagi beberapa orang. Nah, sarjana hukum menurut Daniel Solovi ini berpendapat bahwa setiap pendekatan privasi mengungkapkan wawasan tentang bagaimana kita mengelola privasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, remaja juga sering menjadi frustasi dengan asumsi orang dewasa yang menyarankan bahwa mereka adalah bagian dari generasi yang menghindari privasi untuk berpartisipasi dalam media sosial maupun tempat umum. Nah, keinginan remaja ini untuk privasi tidak merusak keinginan mereka untuk berpartisipasi di depan umum. Ada juga perbedaan besar antara berada di tempat umum dan menjadi publik. Nah, remaja juga ingin berkumpul di lingkungan publik untuk bersosialisasi, tetapi mereka tidak selalu menginginkan setiap ekspresi yang disuarakan untuk dipublikasikan, namun juga karena ada di publik yang berjejaring, tidak seperti berkumpul dengan teman-teman yang
bermain di taman umum atau apa gitu, sering berinteraksi lebih lanjut oleh orang dewasa. Hanya partisipasi di media sosial bisa hanya kabur dinamika orang lain. Nah, pada awalnya keinginan untuk berada di depan umum dan memiliki privasi seperti sebuah kontradiksi. Tetapi memahami bagaimana remaja mengosongkan privasi dan menavigasi media sosial. Kuncinya adalah untuk memahami apa artinya privasi di dunia jaringan ini. Nah, di North Carolina, seseorang yang bertanya kepada West selaku remaja di mana tentang masalah ini, dan dia menanggapi, yaitu dia menolak gagasan bahwa partisipasi dalam media sosial ini mengisyaratkan bahwa dia tidak peduli dengan privasi hanya karena remaja. Menggunakan situs internet untuk terhubung ke orang lain itu berarti mereka tidak peduli dengan privasi mereka, di mana kami ini tidak memberitahu semua orang tentang semua hal tentang hidup kita. Jadi teruskan saja hal bodoh itu dan katakan pada remaja nih, tidak suka privasi, ucap dari Wolfes. Nah, tetapi juga dalam sebuah artikel di New York Magazine menggambarkan kesedihan orang untuk mengekspresikan diri di depan umum. Emily Nussbaum mengutarakan keprihatinannya tentang pemuda yang tersebar luas. Anak-anak hari ini, menurut Nussbaum ini, anak-anak hari ini mereka tidak memiliki rasa malu, mereka tidak mengerti pribadi, mereka adalah pamer, pelacur, terkenal, dan ya yang bagian besar yang memposting buku harian mereka itu kayak nomor telepon mereka, puisi mereka gitu loh, seperti itu. Dan juga sekarang begitu mengakar dalam wacana publik, sehingga penelitian itu dilakukan menunjukkan bahwa remaja memang menginginkan privasi dan bekerja dan untuk mendapatkannya sering banget diabaikan oleh kita para orang tua, sehingga mereka salah arah atau kurangnya pengetahuan yang luas tentang apa itu media sosial dan seberapa baik dan buruknya dalam memakainya. Terlalu sering sehingga mereka akan lebih tahu seberapa besar privasi yang boleh disebarkan ke media sosial. Nah, privasi ini selalu berakar dalam konteks banyak percakapan ilmiah tentang privasi, berfokus pada apakah atau tidak seorang pun memiliki rasa kehilangan privasi ini. Namun untuk para remaja yang saya temui dan saya lihat, privasi belum tentu sesuatu yang mereka miliki, bukan sesuatu yang secara aktif dan terus-menerus mereka capai. Terlepas dari hambatan struktural atau sosial yang membuatnya sulit untuk melakukannya. Nah, mencapai privasi membutuhkan lebih dari sekedar memiliki pengungkit mengontrol informasi, akses, dan visibilitas. Sebaliknya, mencapai privasi membutuhkan kemampuan untuk mengendalikan situasi sosial dengan menavigasi komunitas, isyarat, konteks seksual, biaya teknis, dan dinamika sosial. Mencapai privasi adalah proses yang berkelanjutan karena situasi sosial tidak pernah statis, terutama di
publik jaringan yang dimana yang gigi pencariannya sifat interaksi yang dapat merumitkan batasan temporal. Oke, di sini saya akan mewawancarai teman saya mengenai mengapa para pemuda mengituin terbuka dalam media sosial tanpa ada rasa malunya. Silakan. Pertanyaan pertama, apa yang Anda ketahui mengenai privasi? Jadi menurut saya itu privasi itu sesuatu untuk yang digunakan untuk menutupi privasi atau kepribadian seseorang. Nah, itu kayak contohnya banyak di media sosial yang menggunakan privasi. Nah, itu udah menjadi suatu kewajiban dalam dunia media sosial. Jadi seperti itu. Oh ya, oke. Pertanyaan kedua nih, apa privasi yang sangat penting bagi Anda? Privasi yang sangat penting yaitu diri saya sendiri, kayak aib saya gitu. Oh, itu contohnya. Iya, kayak aib saya itu sangat privasi. Jadi apapun yang menurut saya aib itu nggak bakal saya share di media sosial. Oke. Nah, mungkin seperti itu. Oke. Pertanyaan ketiga nih, bagaimana cara Anda menjaga privasi dalam di media sosial? Kalau itu sih ada banyak macamnya ya. Kalau kayak ngejaga privasi itu, yang pertama mungkin akunnya di privat. Yang pertama kayak di privat. Nah, yang kedua itu jangan macem-macem lah. Kalau di internet kan banyak banyak kasus-kasusnya ya. Ya, banyak lah contohnya. Nah, itu kita nggak boleh macam-macam di internet karena banyak bekas. Kalau kita bisa searching itu ada historinya. Nah, itu bisa disadap atau ketahuan sama teman atau gimana ya. Nah, itu banyak yang terjadi kayak gitu. Oke. Selanjutnya pertanyaan keempat, bagaimana sikap Anda terhadap media sosial yang saat ini setiap individu nih, setiap orang tidak mementingkan privasinya? Nah, itu menurut saya itu sangat dirugikan ya. Soalnya privasi itu dibuat, itu tuh untuk menjaga seseorang dari individu yang lain kalau dia itu nggak kenal. Ya kayak misalkan kalau nggak dijaga nih, kayak kan ada banyak tuh kayak orang-orang sekarang kan biasa aja, udah tampilin aja di media sosial gitu kan. Ya pede dia. Ya pede aja pokoknya. Nah, itu sebenarnya salah sih. Semua orang sebenarnya wajib memprivasikan dirinya sendiri, karena itu kayak gitu itu bisa jadi individu yang lain itu kayak bisa neror dia secara tiba-tiba gitu. Ya, misalkan dia nggak nutupin privasinya, oh ini dia di sini nih, rumahnya di sini nih, kita teror, bisa kayak gitu. Itu ada nih kejahatan kalau misalnya ada orang yang itu. Nah iya, apalagi kan hal-hal yang sensitif kayak dia mamerin badannya lah, kayak apalah. Itu kan iya. Oke. Mungkin seperti itu. Pertanyaan kelima selanjutnya, kenapa di media sosial itu saat ini itu kurang menjaga privasi seseorang? Media sosial dalam misalnya contoh kayak ada aplikasi Zoom, kan bisa dihack. Nah, itu kenapa ada kelalaian di situ? Kenapa tidak bisa menjaga privasi seseorang? Sampai pernah ada kasusnya kan, sampai ada hacker yang bisa itu kan, ada beritanya kan. Nah iya, menurut Anda gini? Mungkin kalau mengenai Zoom sendiri ya, kita nggak bisa nyalain individunya. Mungkin kalau misalkan dari aplikasi Zoom sendiri itu, mungkin dari pihak berwajibnya yang kurang bagus mengurus privasi dalam aplikasinya. Ya, aplikasi Zoom tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana sikap Anda jika privasi Anda sendiri nih terpublikasi dalam media sosial? Kalau sifat saya itu saat privasi saya terpublikasi, yang pertama saya akan melakukan pencarian dulu. Kayak misalkan ini siapa yang bisa publikasi ini, siapa yang posting tentang diri saya, itu saya minta izin hapus dan pokoknya meminta maaf lah kalau emang itu nggak ngasih edukasi yang baik. Seperti itu.
Tapi kan diusahain kan jangan sampai terjadi. Iya sih. Tadi kayak jawaban sebelumnya kan, kayak pertanyaan sebelumnya itu, nah lebih baik jangan macam-macam di internet. Selanjutnya, apa yang Anda lakukan ketika seseorang nih menyebarluaskan privasi Anda dalam media sosial? Kalau masalah disebarluaskan itu udah bukan hal yang wajar kalau menurut saya. Nah itu apa ya? Kalau misalkan kayak disebarluaskan itu kan kayaknya kita udah nggak bisa apa-apa nih. Kayak misalkan kalau disebarluaskan berarti banyak individu yang nyebarin kan? Iya. Iya. Kayak seperti itulah. Contohnya udah banyak kayak seperti kayak artis-artis yang kayak pernah itu apa? Menggunakan konten-konten apa yang sensitif itu. Nah itu kalau udah disebarluasin, ketika dia tahu, nah dia harus berbuat apa? Kayak misalkan dia coba menghapus juga nggak bisa, soalnya itu banyak individu yang nyebarin. Jadi jangan satu-satunya kita ya ikhlas aja. Kita mempublikasikan ulang ke publik bahwa kalau sekarang kita udah nggak kayak gitu. Kita ini udah berubah gitu. Oke. Selanjutnya, apa Anda setuju seharusnya dalam bermain dunia maya ini, media sosial ini, harus tetap menjaga privasi setiap orang? Kalau itu sih saya setuju banget ya, tapi balik lagi ke individunya. Nah dia itu mau nggak dijaga privasi itu. Sementara kalau setiap individu itu kan punya kebebasan masing-masing kan. Kayak ada yang nyontoin kayak gini, foto kayak gini bagus gak ya, post gak ya, apa dia tuh kayak harus nanya-nanya ke orang dulu kan gini, ini tuh kayak gini. Nah itu sebenarnya sih individu yang nggak mentingin itu, kayak asal post aja udah, cuek aja mau omongan orang gitu. Gitu iya sih emang di media sosial emang banyak orang seperti itu. Tapi gitu. Iya pede aja. Tapi balik lagi nih, kayak misalkan tadi kan pertanyaannya setuju atau enggak kan? Nah itu tuh sebenarnya sih setuju itu harus gitu. Karena makin berkembangnya zaman, makin banyak orang-orang jahat. Saya sih seperti itu. Oke. Selanjutnya, bagaimana menurut Anda saat ini banyak sekali nih orang-orang kan membiarkan privasinya terbuka saat di media sosial? Bagaimana? Privasinya terbuka. Ya, kayak apa namanya? Kan banyak nih orang-orang yang membiarkan itu privasinya itu, misalnya ya yang seperti yang tadi dikatakan, apa tuh namanya, dia membiarkan privasi ini nggak nggak punya privasi gitu loh. Jadi dia membiarkan kayak foto dia lah apalah itu dipublikasikan tanpa kayak ada rasa malunya. Menurut Anda tuh seperti apa? Nah kalau menurut itu sih tergantung kita mikirnya kayak gimana ya. Sekarang gini aja, kayak yang menggunakan media sosial itu kan banyak. Kita nggak bisa langsung nilai orang tuh kayak gimana. Jadi yang terpenting itu lebih baik ngurus diri sendiri aja sih. Kayak misalkan dia kayak gitu, ya yang penting kita jangan. Iya. Itu aja. Iya, tapi kebanyakan orang selalu nyinyirin orang lain, kayak ngurusin hidup orang lain gitu. Nah, ya. itu yang salah sebenarnya. Kalau misalkan orang kayak gini, kayak eksistensinya tinggi kan, tapi padahal nggak ngasih edukasi apa-apa, pembelajaran apa-apa, lalu lebih baik jangan dikasih panggung, biarin aja kayak gitu. Iya sih. Ya itu kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya, kapan Anda terakhir ini bermain internet? Waduh. Kapan terakhir? Lucu aja sih. Barusan saya bermain internet, gimana? Iya, belum lama. Tapi biasanya Anda kalau misalnya bermain internet itu dalam memposting di media sosial itu berupa apa? Maksudnya mengedukasi masyarakat kah atau apa? Nah, kalau saya bermain internet itu yang pertama saya lakuin itu buka medsos, pasti ngebuka kabar berita. Saya pasti selalu nyari berita. Suka baca berita. Suka baca berita. Terus abis baca berita, saya lihat-lihat kan story yang teman-teman saya buat gitu kan. Nah, terus abis itu main game. Main game udah jadi kewajiban. Nah, terus kalau masalah posting itu saya lebih ke meme aja sih. Kayak ngeliat meme aja gitu ya.
supaya ngibur diri saya sendiri gitu. Kalau ngeposting apa ya kayak diri saya itu sangat jarang aja. Jarang. Iya, karena kita juga cowok kan, nggak pede fotonya. Maksudnya bukan nggak pede, nggak eksistensi aja gitu. Soal itu kayak lebih cuek aja sih, nggak tahu kenapa. Jadi lebih baik sih kayak ngeliat kayak hal-hal yang lucu-lucu aja, posting yang cringe tapi kocak gitu aja sih. Oh gitu. Iya. Oke, terima kasih atas wawancaranya. Makasih ya, Dek. Oke. Sama-sama.